saya bilang tutorial, teman-teman jawab cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Siap? Siap ya? Yuk teman-teman bisa dihidupkan terlebih dahulu mic-nya ya. Baik, siap. Saya mulai ya. Tutorial cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat semangatnya untuk mengikuti pemateri kuliah 2 hari ini. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya mari kita masuk pematerian mengenai berinteraksi dengan Al-Qur'an oleh dosen narasumber kita, Bapak Usuk Romli MPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Pak? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala Qur'an hudan linnas wa anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanahum ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah. Mudah-mudahan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita bisa manfaatkan untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan di antara cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, yakni dengan kita mengkaji ayat suci Al-Quran. Mengkaji Al-Quran dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan yang kegiatan itu tentu membahas Al-Quran. Di antara kegiatan itu adalah tutorial pendidikan agama Islam pada hari ini. Mudah-mudahan dengan niat kita ikhlas karena Allah bimbing hati kita untuk senantiasa terus mencintai Al-Quran, terus mau dan mampu meningkatkan keinginan dan ketulusan kita untuk mengenal Al-Quran, memahami Al-Quran, dan pada akhirnya kita mengamalkan Al-Quran. Sehingga kita insya Allah mudah-mudahan layak menjadi orang atau hamba Allah yang mendapatkan titel Ahlul Quran insya Allah. Hari ini kita akan membahas tentang berinteraksi dengan Al-Quran. Berbicara tentang berinteraksi dengan Al-Quran, interaksi sendiri adalah bagaimana kita bisa membangun atau melakukan komunikasi aktif dengan Al-Quran. Di dalam PPT, silakan di next. Saya ingin mengawali terlebih dahulu dengan ayat Al-Quran. Silakan host bisa di next ininya, PowerPoint-nya. Nah, ini ada ayat Al-Quran surah Al-Furqan yang merupakan doa dari Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasulullah, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan. Jadi Rasulullah menginginkan kita bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran benar-benar sebagai hujan. Dan di sini Rasulullah menyampaikan bahwa bagaimana Rasulullah berharap agar Al-Quran oleh umat Rasulullah tidak diacuhkan. Nah, terkait kata mahjuro ini, silakan dinext kembali. Ibnu Katsir memaknai mahjuro ada setidaknya beberapa maksud dan tujuan. Satu, tidak mempelajari mahjuro itu.
2, tidak menghafalkannya, 3, tidak mengimaninya, 4, tidak mentadabburinya, 5, tidak menjalankan perintahnya, dan yang kelima, berpaling menuju yang lainnya. Nah, ini tentu berawal dari apa yang tadi dibacakan atau berdasarkan surah tadi. Bapak ingin mengajak teman-teman, yuk sama-sama diawali dengan introspeksi diri. Sudah sejauh mana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Dan tentu kita berharap tidak masuk kategori orang yang mahjuro ini. Dalam hal mempelajari, tentu kita harus terus berupaya mempelajari. Nah, sekarang dalam hal apa? Dalam hal menghafal, setidaknya kita menghafal ayat-ayat yang tentunya bisa kita gunakan untuk kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, yaitu dalam sholat. Kalau memang bisa maksimal, tunggu sebentar kawan-kawan, ini ada laporan dari dosen yang lain. Karena ada pemateri katanya mohon dikondisikan ruang room 6, ini host Pak Saiful tidak bisa mengisi karena ada kabar kakeknya meninggal dunia. Tunggu sebentar ya. Ya, baik, Pak. Tolong koordinasi dengan Akbar, host ya. Iya, Pak. Yang bisa segera diatasi, langsung cari dosen penggantinya. Kalau tidak nanti bisa ada cara yang lain. Mohon maaf kawan-kawannya. Baik tadi. Jadi dalam hal menghafal Al-Quran itu, walaqad yassarna Al-Quran lidzikr, dalam ayat Al-Quran bahwa Allah itu sudah menjadikan Al-Quran mudah untuk dihafal. Memang mudahan itu adalah bagaimana kesungguhan kita masing-masing. Yang paling utamanya adalah kita harus mengimani gitu Al-Quran. Bukti kita mengimani Al-Quran adalah ketika kita meyakini bahwa tidak ada satupun keraguan di dalamnya dan kita terdorong untuk mau mempelajarinya dan mau mengamalkannya. Kalau pengertian iman kan tentu teman-teman sudah paham, tasdiqu bil qalbi wa qawlu bil lisan wal af'alu bil arkan. Jadi bukan hanya pengakuan dalam diri, oh saya meyakini bahwa Al-Quran itu adalah sebagai hudan petunjuk. Tapi harus juga diucapkan, yaitu dibaca, ya, tilawah, begitu, dan juga diamal. Nah tentu untuk proses pengamalan ini perlu ada proses mempelajari. Nah makanya poin selanjutnya itu adalah mentadabburinya. Artinya memahami, merenungi makna-makna yang terkandung di dalam. Nanti kita bahas selanjutnya. Terus juga menjalankan tadi perintah yang terkandung dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita terjauh dari berpaling dari Al-Quran. Nah ini, mudah-mudahan sekali lagi, awal pembahasan tentang ayat Al-Quran, yaitu lebih kepada kata mahjuro ini, kita berharap pada Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk kategori orang-orang yang mahjuro. Next, kawan-kawan. Nah, supaya teman-teman lebih kuat lagi kemauan, kesungguhan hati untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, di sini ada karakteristik Al-Quran. Sebenarnya teman-teman sudah didapatkan juga ya di mata kuliah PAI. Nah, makanya di sini Bapak tambahkan saja dari apa yang sudah teman-teman terima di PAI. Yang pertama, Al-Quran adalah kitab ilahi. Tentu ini sudah teman-teman ketahui bagaimana Al-Quran itu adalah wahyu Allah, kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini merupakan kitab suci terakhir, kitab suci yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Dan ketika kita ingin tahu kebenaran tentang kitab-kitab sebelumnya, ya kita cek di Al-Quran. Kalau ada kitab yang katanya sesuai, kalau memang itu bertentangan dengan Al-Quran, berarti sudah tidak sesuai lagi. Jadi ini kitab yang Allah turunkan kepada Nabi terakhir. Dan tentu ini kitab suci bukan hanya untuk orang Islam saja, tapi untuk seluruh manusia.
Terus yang kedua, Al-Quran adalah kitab suci yang terpelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa Al-Quran itu adalah kami, kata Allah, yang menurunkan dan kami pula yang akan menjaganya. Maka ketika ada terjadi penyimpangan, penyelewengan dalam hal penulisan Al-Quran, selalu pasti diketahui. Nah, teman-teman pun harus berusaha. Bisa dengan menghafalnya, atau teman-teman juga, kalau membeli Al-Quran itu cari yang ada pentasihnya, yaitu dari Kemenag minimal. Dan selanjutnya, kitab suci yang menjadi mukjizat. Nah, ini adalah merupakan mukjizat Rasulullah SAW, karena memang ini kitab suci yang bisa dan tentunya akan bisa memberi solusi kepada siapapun di zaman apapun. Dan yang namanya mukjizat Nabi Muhammad SAW ini Al-Quran, ini tidak terbatas waktu. Berbeda dengan mukjizat-mukjizat Nabi sebelumnya. Kalau Nabi Musa kan sekali gitu ya, tidak terus-menerus. Ketika membelah lautan cukup sekali. Ketika tongkatnya jadi ular nggak berkali-kali. Begitupun Nabi Ibrahim dibakar api, ya apinya jadi dingin oleh Allah, kan cukup sekali, tidak setelahnya Nabi Ibrahim mandi api. Nah, ini yang memang harus diketahui. Kalau Al-Quran itu mukjizatnya itu sampai akhir zaman. Terus yang selanjutnya kitab suci yang dimudahkan pemahaman. Nah, sebenarnya sekali lagi Allah memilih bahasa Arab itu karena memang dengan Allah memilih bahasa Arab itu memudahkan kita untuk memahami bahasa-bahasanya, bukan hanya dari segi maknanya, tapi gaya bahasanya membuat kita tertarik. Dan contoh surat Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, itu kan kitanya jadi mudah mengingat dan berupaya mau memahami. Tapi sekali lagi, balik lagi ke keinginan diri, kesungguhan diri. Mau tidak kita. Karena terkadang justru yang jadi masalah adalah keinginan kita. Dan yang selanjutnya kitab suci yang komprehensif. Komprehensif di sini artinya tadi seperti apa yang saya jelaskan berkaitan juga dengan poin selanjutnya kitab suci untuk segala zaman. Apapun yang dimiliki masalah yang dihadapi oleh manusia, Islam senantiasa hadir memberikan solusi kepada kita. Makanya kenapa kitab suci Al-Quran ini adalah untuk seluruh umat manusia. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas, kepada seluruh manusia. Kepada seluruh manusia. Jadi jangan sampai lagi di sini kita yang sudah muslim tidak menggunakannya. Padahal Al-Quran ini diberikan kepada seluruh umat manusia. Dipercepat saja ya supaya nanti banyak pertanyaannya. Next, Nah, selanjutnya ada keajaiban Al-Quran. Ini singkat-singkat saja bahwa Al-Quran memiliki mukjizat paling monumental sepanjang sejarah. Pertama, keautentikan Al-Qurannya. Keaslian Al-Quran itu dari dulu sampai akhir zaman kelak nanti tidak akan ada perubahan sama sekali. Ya, tidak akan ada perubahan, tidak ada dikurangi, tidak ada dilebih. Kalau masalah jumlah ayat Al-Quran tentu teman-teman sudah paham, dijelaskan di PAI ada beberapa pendapat para ulama. Ada yang memenggal ayatnya berbeda berdasarkan riwayat yang lain dan seterusnya. Tapi isinya tidak ada perubahan sama sekali. Lalu yang selanjutnya universalisme Al-Quran. Jadi Al-Quran ini sekali lagi sangat-sangat umum dan menjangkau perkara-perkara yang ada yang kita hadapi secara keseluruhan. Terus yang selanjutnya keseimbangan Al-Quran. Kalau teman-teman pernah melihat suatu video, dijelaskan salah satu ya bentuk keseimbangan Al-Quran, penyebutan laki-laki dan perempuan dan seterusnya itu sangat-sangat seimbang. Itu menjadikan Al-Quran memang menjadi satu-satunya kitab dan tidak ada kitab lain selain Al-Quran yang memiliki keseimbangan di dalam isinya. Dan tentunya Al-Quran ini karena memang wahyu dari Allah, sadari, yakini begini kawan-kawan. Kalau ada ajaran atau kitab suci benar-benar dari Tuhan, benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, maka kitab suci itu akan mudah dipahami dan tentunya akan mendorong kita untuk mendapatkan solusi terhadap apa yang dihadapi. Tapi balik lagi tadi ya, gimana kita? Terus yang selanjutnya kelengkapan Al-Quran. Al-Quran luar biasa sudah lengkap karena tadi memiliki sifat universal. Lengkap, apapun ada dalam Al-Quran. Bahasa nyelenehnya itu bahkan katanya buat combrok saja ada dalam Al-Quran. Bahasa nyelenehnya. Tapi pada itu lebih kepada penafsiran. Apa ayatnya? Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berakal? Afala tatafakkarun? Apakah kalian tidak berpikir?
Masa buat samro saja harus dikasih tahu sama Al-Quran? Nah itu mah bahasa ini artinya penafsiran. Nah di Al-Quran itu lengkap. Apapun yang dihadapi oleh manusia, persoalan apapun, di zaman apapun, Al-Quran bisa menjawab setiap permasalahan. Saking lengkap. Terus keaktualan Tanazzul Al-Quran. Tanazzul itu artinya penurunan Al-Quran. Kalau teman-teman pernah mendengar istilah Nuzulul Quran, ketika Al-Quran diturunkan, itu kan ada beberapa penjelasan terkait berapa lama Al-Quran diturunkan. Tapi selain itu ada juga asbabul nuzul, sebab-sebab diturunkannya Al-Quran. Artinya diturunkannya suatu ayat. Artinya setiap Al-Quran diturunkan itu untuk menjawab setiap permasalahan yang dihadapi ketika itu. Dan bukan hanya ketika itu sebenarnya. Masalah-masalah yang kita hadapi pun nggak perlu kita nunggu Al-Quran lagi. Sekarang kita yang harus menjemput Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Maka hal-hal yang bersifat aktual tadi, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, akan senantiasa kita temukan jawabannya di dalam Al-Quran. Next. Nah, sekarang misi Al-Quran dengan keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran. Next lagi. Misi utama Al-Quran itu adalah hidayatun nas ila dinil haq. Yaitu adalah memberikan petunjuk hidayah kepada seluruh manusia. Sehingga nanti akan konsekuensinya kepada seperti apa kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, hidayatun nas. Dan yang namanya hidayatun nas, hidayah dalam hal ini adalah pembimbingan dengan kelemah lembutan. Jadi Al-Quran itu tampil atau oleh Allah diturunkan, isinya misi utamanya adalah dengan memberikan hidayah bimbingan, dengan catatan tadi yang perlu kita pahami adalah dengan kelemah lembut. Makanya diawali senantiasa dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Maka ada ulama yang menyebutkan begini, inti dari Al-Quran itu ada dalam surah Al-Fatihah. Inti surah Al-Fatihah ada dalam lafaz basmalah. Inti basmalah ada dalam kata Ar-Rahman. Maka siapapun yang mengkaji Al-Quran, ketika dia mengkajinya dengan benar-benar, dengan ilmu yang sesuai, dengan cara yang sesuai, maka yang muncul adalah sifat-sifat yang penuh kasih sayang. Nah, mohon maaf ya. Mudah-mudahan nanti di yang room 6 setelah diantisipasi ya, tolong dikoordinasikan pengurus ya. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan. Jadi ketika kita mengkaji Al-Quran, yang muncul adalah bagaimana kita menebarkan kasih sayang. Maka kalau ada orang yang mengatasnamakan ayat Al-Quran, hati-hati. Hidayah itu artinya petunjuk. Kalau petunjuk itu kita yang mengikuti arahan dari hidayah atau petunjuk itu. Bukan sebaliknya, petunjuk itu harus seperti apa yang kita mau. Tidak bisa. Paham ya? Jadi nantinya dalam memahami Al-Quran itu atau mengkaji Al-Quran, Anda mau cari kebenaran atau mau mencari pembenaran? Kalau mencari kebenaran, Anda harus ikut apapun yang dijelaskan oleh Al-Quran. Tapi kalau Anda mencari pembenaran, berarti Anda memaksakan Al-Quran sesuai dengan kehendak Anda. Nah, ketika ada orang-orang yang seperti itu sudah salah dalam menyikapi atau berinteraksi dengan Al-Quran, tanpa dengan ilmunya tentunya. Itu yang harus teman-teman pahami. Jadi, yang namanya Al-Quran, misi utamanya hidayatun nas ila dinil haq, kepada agama yang hak. Itu istilah. Selain itu juga tentu bukan berarti kita memaksa ya agama orang lain masuk Islam secara terpaksa, karena ayat Al-Quran pun menjelaskan la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan. Tapi ketika kita melakukan Al-Quran, kita pun selain kepada sesama muslim kita melakukan kebaikan, kita pun menebarkan kebaikan kepada seluruh manusia. Terus yang selanjutnya syifa lima fisudur. Artinya obat ya, obat. Nanti ada riset-riset tentang itu. Saya skip nanti untuk penjelasan selanjutnya. Terus bayinat, penjelas. Ya, penjelas. Jadi Al-Quran itu menjelaskan berbagai hal. Dan yang terakhir ada nazir wa basyir. Nazir itu peringatan. Peringatannya berisikan dengan peringatan-peringatan dan juga basyir, berita atau kabar gembira. Di next saja supaya cepat saja. Nah, ini Al-Quran sebagai cahaya, teman-teman bisa baca. Silakan di next, operator. Ini Al-Quran sebagai cahaya dalam surah An-Nisa, wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Artinya ketika teman-teman mempelajari, memahami Al-Quran, mentadabburinya, lalu mengamalkannya,
dalam menghadapi hidup yang taruhlah hidup ini penuh dengan banyak masalah dan masalah itu ibaratnya gelap gulita, maka dengan Al-Quran kita akan senantiasa berjalan dalam jalan yang tentunya akan memberikan kita keselamatan. Next, Al-Quran juga menjadi syafaat di akhirat nanti ketika teman-teman membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Nah, ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita jadi sahabat Al-Quran. Ya. Karena nanti di akhirat itu kita itu sesuai dengan siapa yang atau sesuai dengan apa yang sering kita perbuat. Kalau kita sering membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, maka kelak nanti di akhirat Al-Quran akan menjadi penolong siapapun orang yang senantiasa membaca, tentu juga mengamalkan. Terus yang selanjutnya, next, hidup di bawah naungan Al-Quran merupakan suatu kenikmatan. Kenikmatan yang tiada dapat dirasakan kecuali hanya oleh mereka yang benar-benar telah merasakannya. Suatu kenikmatan yang mengangkat jiwa, memberikan keberkahan dan mensucikan. Dan alhamdulillah Allah telah memberikan kenikmatan pada diriku untuk hidup di bawah naungan Al-Quran beberapa saat dalam perputaran zaman. Di situ aku dapat merasakan sebuah kenikmatan yang benar-benar belum pernah aku rasakan sebelumnya sama sekali dalam hidup ini. Ungkapan dari Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran. Nah, kita berharap bisa merasakan kenikmatan dekat dengan Al-Quran. Sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Di Ramadan ada peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu Nuzulul Quran. Tapi selain itu, sebelum itu, tentu kita harus bisa melatih diri nanti di bulan Ramadan. Sebelumnya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi Ramadan, untuk nanti di Ramadan kita bisa meningkatkan kualitas kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan nunggu Ramadan, maksud saya. Dari sekarang kita latih agar nanti di Ramadan kita memiliki kesiapan dan kesungguhan dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Next, sebaik-baik manusia adalah yang mengamalkan, mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Next, teman-teman. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Silakan di next. First. Bisa di next. Suara saya masih terdengar tidak? Itu sudah, Pak, sudah berganti slide. Apakah di Bapak masih sama slide-nya? Suaranya terdengar tidak, kawan-kawan? Terdengar, Pak. Sudah berpindah salin dianya, Pak. Baik. Ya, di saya karena ada masalah jaringan. Baik. Selanjutnya bersama malaikat yang mulia di next saja terus. Bisa di next saja. Mohon maaf karena koneksi. Sudah berpindah belum, Pak? Iya, sudah. Nah, ini teman kawan-kawan, suara saya jelas tidak? Sudah jelas lagi, Pak. Halo, Pak. Teman-teman, mohon maaf ya. Harus sabar menunggu karena memang kendala jaringan itu tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa menghalangi itu terjadinya. Jadi kita tunggu sampai Bapak bisa bersuara lagi.
Sekarang gimana? Sudah terdengar? Alhamdulillah sudah ada, Pak. Nah, mohon Sudah ada, maaf ya. Pak. Tadi saya di kantor penyelenggara, koneksinya langsung terputus. Baik, bisa dibaca saja ya, di next saja. Nah, terus di next lagi. Nah, ini 7 interaksi kita terhadap Al-Quran. Yang pertama, mendengarkan dan menyimak. Nah, ini ayat Al-Qurannya, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Nah, ini tentu ketika kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran atau ketika ada seseorang yang membacakan ayat Al-Quran, baiknya tentunya yang diajarkan oleh Al-Quran di sini dijelaskan, kita diam, angsitu, dan dengarkan. Karena dengan mendengarkan dalam satu keterangan, kita pun mendapatkan pahala. Bahkan kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mudah-mudahan Allah memberikan izin kita untuk senantiasa untuk pergi ke sana. Ketika misalkan di sini ada kawan-kawan yang membaca Al-Quran keras, orang di sana ketika dia baca Quran, dia nutup Qurannya dan fokus mendengarkan bacaan orang lain. Bahkan dalam surat Al-Jin disebutkan ketika ada seorang yang membaca Al-Quran, jin pun pemimpinnya, tentu jin muslim ya, pemimpinnya itu memerintahkan kepada pengikut-pengikutnya untuk diam dan mendengarkan bacaan suci ayat Al-Quran. Nah, maka kalau kita tidak mau mendengarkan ayat Al-Quran, ada masalah berarti kalau begitu. Ya, bisa saja nanti diruqyah begitu ya. Tapi tentu sekali lagi kalau kitanya sudah terbiasa senantiasa tiap hari mendengarkan Al-Quran, maka itu kita akan rindu. Karena keindahan Al-Quran itu senantiasa akan menangut orang-orang yang hatinya, dalam hatinya tentu rindu akan Allah dan Rasulnya. Biasanya seperti itu. Bahkan dalam keterangan, orang kafir pun seperti Abu Lahab, Abu Jahal itu kan senantiasa mengendap-endap ingin mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah. Sekali lagi kita harus bisa mau dan seringkali mendengarkan. Setelah itu juga selain mendengarkan tentu membaca. Next. Nah, ini tadi membaca dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Artinya dengan ilmu yang benar, tajwidnya yang benar, sehingga nanti kita bisa mengikuti bacaan Al-Quran kita dengan baik juga. Tilawah itu maknanya itu tala yatlu tilawah, mengikuti. Nah, kalau misalkan cara tilawahnya kurang tepat, maka akan sulit mengikuti maksud dan tujuan dari ayat itu. Secara pelafalan ya, pelafalan. Kalau untuk memahami tentu ya harus dikaji. Mau teman-teman menggunakan terjemah boleh, tapi teman-teman harus tahu terjemah itu hanya permukaan luarnya saja. Kalau ingin paham ya harus mengkaji tafsir. Di sini juga ada penjelasan memperjelas suara huruf dan memenuhi hak hurufnya. Nah, ini diantara berinteraksi dengan Al-Quran. Next. Kita berapa menit lagi, Os? Kurang lebih 20 menit lagi, Pak. Dengan tanya jawab? Atau pematerian? Tidak, itu untuk pematerian, Pak. 20 menit lagi. Baik. Next. Bapak nanti akan lebih banyaknya inginnya diskusi saja. Terus, nah ini mentadaburi. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Apa mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an ataukah pada hati-hati mereka terletak kunci gembok? Jadi bahasa di sini tahapan setelah kita mendengarkan Al-Qur'an, bertilawah dan di dalamnya kita mengikuti makna dan maksud dengan memahami isi kandungan Al-Qur'an, maka yang selanjutnya kita mentadaburi Al-Qur'an. Mentadaburi Al-Quran itu merenungi isi kandungan Al-Quran disesuaikan dengan apa yang kita hadapi. Jadi kadang kalau kita hanya membaca, memang itu hanya tahap awal. Apalagi kalau membacanya itu cepat-cepat, sulit rasanya untuk mengikuti. Nah, bagaimana teman-teman bisa memahami lalu mentadaburi Al-Quran? Kalau memang teman-teman memiliki kapabilitas ilmunya, teman-teman bisa mengkaji Al-Quran. Tapi kalaupun misalkan teman-teman terbatas, saya mau bisanya baca terjemah, boleh. Tapi sekali lagi terjemah itu hanya hal-hal yang jelas saja, yang permukaan saja.
Nah, sedangkan Al-Quran perlu ada kajian yang lebih mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang utuh. Nah, silakan teman-teman harus punya guru, punya orang yang bisa teman-teman bisa bertanya terkait memahami ayat Al-Quran dan mengikuti kajian-kajian. Gitu. Nah, seperti halnya tutorial ini. Kalau memang teman-teman benar-benar cinta kepada Al-Quran, ya upaya untuk mendekat dan berinteraksi ke Al-Quran itu semakin meningkat. Termasuk di dalamnya mentadabburi. Kalau saya analogikan, ketika teman-teman menyukai sesuatu, teman-teman akan melakukan banyak hal untuk agar sesuatu itu teman-teman bisa dapatkan, atau senantiasa teman-teman dekat dengan sesuatu itu. Maka kalau memang sekali lagi kita benar-benar mencintai Al-Quran, ya tindakan-tindakan kita tentu akan sesuai dengan apa yang dijelaskan tadi. Next. Nah, belajar, mengajarkan, dan mendakwahkan. Nah, disinilah ketika kita sudah mulai Alhamdulillah, teman-teman sudah ya pemateriannya. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Bapak Usuf Romli yang telah menyampaikan pemateriannya yang sangat luar biasa. Nah, selanjutnya saya buka sesi diskusi. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai pematerian yang telah disampaikan, teman bisa menggunakan fitur raise hand atau angkat tangan dulu. Kemudian nanti akan saya tunjuk siapa yang lebih dulu mengemukakan pertanyaannya. Saya batasi dulu ya teman-teman untuk 3 orang penanya. Silahkan teman-teman, ada yang ingin bertanya? Halo teman-teman, ada yang ingin bertanya? Atau misalkan jika itu sudah ada tuh, Siti Aminah. Bisa, ada Siti Aminah enggak teh? Sebutkan nama, NIM, prodi, kemudian pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah, Sosiologi 2020. Saya bertanya, Bapak, apakah ada perbedaan, Pak, mengenai pahala yang akan kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran dari mushaf Al-Qurannya secara langsung dengan membaca Al-Quran melalui aplikasi yang ada di handphone? Terima kasih, Pak. Baik. Pertanyaannya membaca Al-Quran dari Al-Quran asli begitu ya? Mushaf atau dengan handphone begitu. Ini langsung dijawab atau ditampung dulu? Mangga Pak, mau langsung jawab juga tidak apa-apa. Baik, yang lainnya mohon disiapkan juga kalau ada pertanyaan ya. Baik, pertanyaan dari Siti Aminah tadi, mana yang lebih utama? Kalau menurut saya, kalau dengan HP maupun dengan Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala ketika memang kita dengan kesungguhan hati membacanya. Ya, niatnya karena Allah, tentu itu akan menjadikan pahala terbaik bagi kita. Karena kata Rasulullah, satu hurufnya saja ada satu kebaikan. Jadi ketika memang saat ini ada teknologi yang memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa baca Quran, maka itu tentu akan memberikan kita kebaikan, diantaranya adalah pahala itu. Jadi jangan, memang tapi ya kata para ulama, yang memang diperdebatkan itu justru lebih kepada hal dalam memuliakan Al-Qurannya. Ketika Al-Quran itu masuk ke toilet di dalam HP itu yang memang diperdebatkan. Untuk masalah pahala yang saya tahu tidak ada perbedaannya.
Karena memang yang menentukan pahala bukan kita, ya Allah Subhanahu wa taala. Lagi ke pertanyaan, tidak ada mana yang lebih utama, dua-duanya lebih utama. Dua-duanya adalah utama. Ketika memang kita terus berupaya mengkaitkan hati kita dengan Al-Quran, sehingga dimanapun dan kapanpun, kalaulah kita tidak membawa Al-Quran secara mushaf begitu, kita masih tetap punya keyakinan, punya keinginan mau membaca Al-Quran. Justru yang istimewa itu adalah ketika godaan, maksudnya godaan ketika kita punya aplikasi di HP, malah memang kita abai gitu ke Al-Qurannya. Berbeda ketika Al-Quran yang mushaf, gitu. Perlakuannya berbeda. Gitu. Kalau mushaf itu senantiasa kita lihat aja, buat apa kita bawa tapi nggak dibaca, kan ada dorongan itu. Tapi ketika di HP, di HP itu ada aplikasi-aplikasi yang lain, malah tertarik gitu ke aplikasi yang lain. Tapi ketika teman-teman pakai HP baca Qurannya konsisten, itu juga hebat menurut saya. Nah, sekali lagi, dengan kita mau membaca Al-Quran setiap waktu, setiap saat di mana kita bisa, itu adalah merupakan keutamaan dalam kehidupan kita. Tapi tidak cukup untuk membaca saja, tentunya harus ada upaya untuk memahami. Begitu Siti Aminah ya. Baik Bapak, terima kasih. Iya, jadi yang diperdebatkan memang oleh para ulama itu ketika memuliakan, makanya boleh tidak nanti HP yang dalamnya ada Al-Quran dibawa ke toilet dan sebagainya, itu yang memang diperdebatkan. Kalau untuk membacanya sama, bahwa dalam satu huruf itu ada 10 kebaikan. Silakan, ada lagi yang ingin bertanya? Baik, teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Teman-teman juga bisa menyampaikan pertanyaannya melalui fitur chat jika memang tidak bisa menggunakan mic Zoom-nya ya, teman-teman. Ada lagi yang ingin bertanya? Ayo. Teman-teman, mumpung Sudah kita paham semua kayaknya. mungkin seperti itu ya, Pak. Kita mudah-mudahan saja. Mudah-mudahan, karena kadang gini, kita pun bertanya, kan bukan berarti yang bertanya itu tidak tahu, ya tidak paham. Karena ini ada Mira dari pendidikan sosiologi itu. Silakan. Ya, silakan Teh Mira, disebutkan nama, NIM, prodi, kemudian pertanyaannya Teh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kita dengan NIM 2006319 dan kemudian kita lupa, itu kita akan berdosa. Kemudian muncul kayak tanggapan dari masyarakat, katanya kayak berarti lebih baik kita nggak usah menghafal Al-Quran daripada nanti kita lupa terus kita mendapatkan dosa. Nah, itu seperti apa tanggapan Bapak? Terima kasih. Baik, begini. Kalau saya pribadi menjawab waktu ada pertanyaan juga di kelas ya, begini. Ketika menghafal Al-Quran, lalu ketika kita sudah hafal kita lupa. Saya selalu menjawab begini. Bukan dosa lupanya, tapi rugi. Yang dosanya apa? Penyebab kita lupanya. Jadi kalau misalkan kita sudah menghafal Al-Quran, lalu kita lupa, itu ruginya luar biasa rugi. Saya pun merasa begitu. Sudah hafal beberapa juz, lupa karena memang tersibukkan oleh yang lain. Karena memang manusia tempatnya lupa. Makanya memang ketika teman-teman nanti sudah punya hafalan, yang harus teman-teman lakukan adalah untuk menjaganya. Karena ketika teman-teman tidak murojaah, sekali saja, nantinya jadi kebawa malas dan sebagainya. Nah, balik lagi ke pertanyaan, yang dosa itu apanya? Perbuatan yang menyebabkan lupa itu. Bisa jadi apa? Maksiat. Al-Quran itu suci dan tidak akan bercampur pada perkara-perkara yang tidak suci. Di antaranya adalah maksiat. Nah, yang saya pahami begitu ya. Jadi kalau ada anggapan, nah ini karena tadi ada pemahaman seperti itu, boleh-boleh saja yang menyebutkan itu dosa untuk memotivasi diri ya. Artinya ketika Mira misalkan menghafal Al-Quran, sudah hafal nih, Mira berpikir kalau saya lupa jadi berdosa. Jadi akhirnya Mira termotivasi untuk menjaga hafalan, ya bagus. Tapi
justru tadi khawatirnya ketika kita menyebutkan kalau lupa bacaan Al-Quran, hafalan Al-Quran, kamu akan berdosa. Orang-orang akhirnya tidak mau menghafal Al-Quran. Nah, makanya tadi menghafal itu dengan kalau ingin hafal tentu dengan cara yang mudah ada begitu. Dan begitu pun yang paling berat memang adalah menjaga hafalannya. Sehingga sekali lagi kalau kita sudah menghafal, upayakan tidak lupa. Jadi begitu ya Mira ya. Jadi pemahaman saya, boleh nanti Mira cari-cari informasi yang lain, bukan menjadikan orang itu berdosa dalam hal lupanya. Kalau menurut saya rugi bandar lah, rugi banget kalau memang sampai lupa hafalan Quran. Tapi yang jadi berdosa itu penyebab dia lupa. Kalau dia lalai, sengaja menjauhi Al-Quran. Kan begini kawan-kawan, pernah ada satu kisah di masa tabi'in, ketika itu ada pasukan muslim itu menyerang suatu daerah Persia kalau nggak salah. Ada seorang di antara pasukan itu ada seorang hafiz dan luar biasa pasukan itu menghancurkan konsentrasi musuh itu. Yang jadi tameng pertamanya itu adalah perempuan-perempuan yang cantik. Termasuk ketika suatu waktu ya orang si hafiz Quran ini melihat dan tertarik kepada si perempuan itu dan ingin menjadikan perempuan itu sebagai istrinya. Akhirnya dia menulis surat dan suratnya dijawab. Ketika si perempuan itu menjawab, dia mensyaratkan kalau kamu ingin menikahiku, kamu harus pindah agamanya kepada agamaku. Nah ini karena maksiat, karena hawa nafsu itu, si pemuda Quran ini berpindah agama. Dan akhirnya dia hafalan Al-Qur'annya lupa semuanya. Kecuali satu ayat, yang ayat itu menjelaskan hukuman dari Allah bagi orang-orang yang berbeda agama dan melupakan Allah. Jadi begitu Mira ya. Ya mudah-mudahan kalaupun Mira sudah hafal 30 juzuk, perkuat hafalan itu. Ya. Kalau ayat-ayat yang karena gini, meskipun kita dalam keadaan atau pernah lupa gitu, karena pernah menghafal, itu ketika mendengarkan itu otomatis kita akan mengikuti. Enaknya begitu. Artinya kita masih berupaya untuk menjaga hafalan dengan cara seperti itu. Ya. Jadi bukan lupanya itu jadi dosa, karena memang al-insanu ma'anil khatawan nisyan, tempatnya lupa dan salah. Yang jadi berdosa adalah penyebab kita melupakan hafalan Al-Quran. Begitu, Mira. Baik, Bapak, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Ya, yang lainnya, masih lama waktunya. Masih panjang sekali waktunya untuk diskusi. Ada 10 menit lagi ya? Iya, ada sekitar 20 menit lagi untuk kita diskusi. 20 menit lagi. Karena gini, dulu Bapak itu mengkonsep waktu luring itu lebih dari 35 menit supaya menghidupkan di diskusi. Karena kalau Bapak menyampaikan materi, terus khawatirnya malah ngantuk, boring gitu. Nah, kalau tanya jawab begini kan enak gitu. Ya, maka Bapak tadi memberikan waktu untuk bertanya lebih banyak. Nah, sudah muncul lagi tuh Cika Amalia. Silahkan Teh Cika. Bisa mengaktifkan mic-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalia Agisti dari program studi pendidikan akuntansi. Saya izin bertanya, dalam belajar Al-Quran, untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu kan diperlukan belajar ya Pak, proses belajar. Ya. Nah, dalam proses belajar itu kan memungkinkan kesalahan dalam membaca Al-Quran. Dan itu akan merubah arti makna dari Al-Quran tersebut. Nah, ketika terjadi kesalahan tersebut, kita mendapat dosa tidak Pak? Sedangkan niat hati kita baik gitu untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Terima kasih Pak. Baik. Ketika kita membaca Al-Quran, balik lagi ke hadis tadi ya. Ingat, karena itu proses. Dan kalau memang belajarnya itu dilakukan sesuai dengan proses, maka benar bacaannya. Setuju? Nah,
Kalau misalkan dalam proses belajar seperti itu, ya tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Tapi jangan, itu untuk diri pribadi ya. Artinya ketika teman-teman belajar, dan teman-teman itu karena belum paham. Belum mampu bisa dan bacaan yang salah. Sekarang ini lagi rame bahasa Korea dimain-mainkan, kan jadi viral tuh. Nah kalau teman-teman membaca Al-Quran dengan asal-asalan terus dipublish ke media atau ke publik dengan alasan supaya viral, itu masuk berdosa karena tadi merubah makna dari ayat Al-Quran itu. Tapi kalau dalam hal proses belajar tidak ada masalah. Contoh misalkan gini, ya sama saja ketika anak kecil bacanya itu masih salah gitu. Apakah kita marah? Tidak, karena kita tahu si anak itu dalam proses belajar. Maka tugas seorang guru untuk meluruskan. Nah, begitupun bagi teman-teman yang belajar. Kalau memang sulit belajar sendiri, berarti harus dengan guru supaya mengantisipasi banyak kesalahan dalam membaca Al-Quran. Sehingga tadi, apa yang dikhawatirkan kita tidak terjadi, yaitu adanya perubahan dari segi makna. Begitu, Cika. Jadi nih, karena memang godaannya ketika sudah dewasa, bukannya lebih mudah belajar Al-Quran, karena kenapa nggak lebih mudah? Karena tadi ada gengsi. Makanya coba tekan gengsinya dulu. Yakin ke Allah, minta bimbingan ke Allah, terus datang ke seorang yang bisa paham untuk membelajarkan kita baca Quran. Insya Allah dalam proses pembelajaran Al-Quran itu, bukan dosa tentunya yang kita dapatkan, tapi kebaikan-kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Cika ya. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi kalau ada kesalahan sedikit itu, selama kita sadar itu salah dan kita mau perbaiki, itulah yang terbaik. Jadi jangan sampai kita tahu salah, tuh salah. Misalkan di sini yang jadi host siapa? Teh Anissa. Anissa misalkan udah tahu bacaannya nggak mau belajar, nah itu yang jadi masalah. Tapi kalau sedang belajar terus meningkatkan kemampuan baca Quran, insya Allah justru itu akan mendapatkan kebaikan dan pahala dari Allah. Silakan, ada lagi? Baik, teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Ayo teman-teman. Ihwanya nih belum ada suaranya. Ihwanya mana nih? Fajar Ruby. Ada dari Teh Mela, Pak. Halo? Kedengaran tidak suara saya? Kedengaran, Teh? Ya. Bapak ada pertanyaan dari Teh Mela, Pak. Sepertinya Pak Usufnya terkendala jaringan lagi, teman-teman. Ya, enggak, barusan ini ada telepon. Jadi langsung berpindah. Pak, ada Teh Mela yang ingin bertanya. Ya, silakan Mela. Kan Teh Mela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanda Aprili. Saya dari kita Muslim kan punya kesempatan untuk membaca Al-Quran ya Pak. Gimana kalau misalnya kita udah baca tapi kurang tahu makna terus kita masih melakukan maksiat gitu. Berarti kan misi kita sebagai misi Al-Quran untuk media peringatan kita sebagai Islam itu kan belum tercapai ya Pak. Itu bagaimana Bapak? Gitu. Baik. Sebenarnya dari pertanyaan itu, ya baik. Suara saya jelas ya. Sebenarnya dari pertanyaan itu sudah ada jawabannya. Masalahnya bukan di Al-Qur'annya kan, tapi di diri kita yang tidak maksimal dan tidak benar-benar memahami isi kandungan Al-Qur'an. Sehingga dorongan untuk menjauhi maksiat itu, jadi kan ada kata Rasulullah, orang yang sholat seperti sholat, seolah-olah sholat, padahal dia tidak sholat. Makanya diancam dalam surah Al-Ma'un kan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun.
Nah, sama ketika kita dalam hal ini membaca Al-Quran, kalau kita hanya sekedar mengucapkan atau melafalkan saja begitu, tanpa ikut memahami dan mentadaburi isinya, maka kemungkinan kita untuk mendekati maksiat makin besar. Tapi ketika kita berupaya konsisten, tapi gini ya, yang saya yakini begitu, kalau kita sudah konsisten membaca Al-Quran, konsisten dalam artian kita terus berupaya dalam sehari misalkan kita targetkan 2 jam, 3 jam membaca Al-Quran. Tapi dipecah misalkan, pada maghrib, pada isya, pada zuhur, pada subuh. Insya Allah, Allah akan menjadikan hati kita bersih, pikiran kita bersih, dan terjauh dari maksiat. Dengan kita berupaya konsisten saja baca dulu. Karena ketika kita mengisi waktu-waktu kita dengan Al-Quran, maka otomatis peluang kita melakukan maksiat semakin berkurang. Kan begitu. Nah, begitupun kan sholat, konsep 5 waktu itu. Ayat Al-Qurannya jelas. Janji Allah pasti. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi tetap akhirnya balik lagi ke kesungguhan kita mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran, membaca Al-Quran. Itu yang menjadi hal yang mempengaruhi apa yang akan kita lakukan. Makanya kata ada seorang ulama yang menyebutkan baca Quran adalah ibadah ya. Ibadah itu bukan hanya aspek lahiriah, tapi bagaimana aspek batinnya itu tercapai. Maka disitulah muncul bagaimana bisa benar-benar mengikuti kebenaran sebenar-benarnya. Maka muncul adab-adab membaca Al-Quran yang diajarkan oleh para ulama. Mulai berwudu, ya, terus menghadap ke kiblat. Nah, kalau memang bacaan kita ingin benar-benar mantap ke hati, ikuti adab-adab itu. Karena tadi sekali lagi, ibadah itu bukan hanya aspek fisik saja. Bukan hanya gerakan lisan saja. Tapi bagaimana ruh kita persiapkan untuk nanti ketika baca Quran pun, kita akan menerima asupan nutrisi untuk ruhiyah kita. Sehingga kalau ruhiyah kita sudah siap, nah tentu insya Allah, dan kita konsisten membaca Al-Quran, maka peluang kita melakukan maksiat pun, dan kita berharap malah terjauhlah dari perbuatan maksiat. Begitu. Dan Bapak juga masih bisa teorinya saja ya. Ya, mudah-mudahan Bapak juga minta doa ke teman-teman. Karena Bapak juga khawatir gimana kalau teman-teman masuk surga, Bapak yang mengajarkan teman-teman masuk surga nggak masuk surga. Bapak juga khawatir sebenarnya. Makanya minta doa juga dari teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman jadi orang-orang yang senantiasa mencintai Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Begitu Bapak minta doa, bukan hanya bisa mengajarkan, tapi benar-benar Bapak juga mampu memahami, mengamalkan Al-Quran. Begitu. Jelas, Mira? Siapa yang nanya tuh? Jangan Pak, jelas Pak. Makasih ya. Alhamdulillah. Baik, ada 10 menit. Teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum. Masih ada waktu sekitar 9 menit lagi, teman-teman, untuk kita sesi diskusi. Mumpung masih ada waktu dan ada pemateri yang sangat luar biasa juga, lebih baik kita gunakan kesempatan ini gitu dengan sebaik-baiknya. Ada lagi yang ingin bertanya? Halo? Ada atau tidak? Tidak ada? Halo, Pak Uskup? Halo. Tidak ada yang tidak apa-apa kalau memang tidak ada yang inginnya kita mempelajari, memahami bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, meskipun di forum ini tidak terlihat secara langsung gitu ya, bagaimana munculnya, bertambahnya motivasi untuk itu. Mudah-mudahan tentunya setelah ini teman-teman bisa terus berupaya meningkatkan kualitas interaksinya dengan Al-Quran. Ada chat ya? Ada pertanyaan? Iya Pak, ada pertanyaan. Saya bacakan ya Pak.
Ya, Mangga. Assalamualaikum Pak, saya Dendi dari Pendidikan Akuntansi A. Mohon maaf izin bertanya melalui chat Zoom. Saya sering membaca komentar-komentar di media sosial yang berdebat dengan teman-teman non-muslim dan beradu argumen dengan ayat Al-Quran dan ayat kitab lain. Hukumnya seperti apa ya Pak? Apakah baik seperti itu atau lebih baik dihindari? Baik, begini. Saya juga sering nonton ya, mau itu di Facebook, di YouTube, ada perdebatan di on the street begitu ya, perdebatan membandingkan kitab suci Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain, terutama agama Nasrani misalkan gitu ya. Prinsipnya dalam Islam kita harus menghormati agama atau kepercayaan mereka, dan kita tidak boleh ikut bercampur baur mengikuti praktek agama mereka. Lakum dinukum waliyadin, itu kan prinsipnya begitu. Dan yang kedua, kita juga kalaupun itu dibuat sebagai ranah dakwah, maka cara dakwah kita pun harus dikemas sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Tadi ada metode dakwah itu, satu bil hikmah, terencana, mau'izatul hasanah, pembelajaran yang baik, ada wajah di humilati asal. Berdebat dalam artian berdiskusi dengan cara yang baik. Nah, yang saya amati di dakwah on the street itu, yang di Eropa biasanya atau di negara-negara mayoritas non-muslim begitu, cenderung memang khawatirnya adalah ketika masuk kepada ingin menyalahkan satu dan yang lain. Nah, tentu itu akan memunculkan masalah kalau seperti itu. Dalam keyakinan kita, kitab suci kita itu adalah tidak ada yang lebih benar daripada kitab suci kita, itu Al-Quran. Dan mereka pun begitu. Maka hati-hati ketika berdebat seperti itu. Kalau memang ada forum khusus itu lebih bagus. Jadi orang-orangnya sudah siap lah untuk beradu argumen tanpa ada paksaan sama sekali. Dan tentu sekali lagi dilatih ya dengan cara yang baik. Jangan sampai kita menghina Tuhannya, karena kata Rasulullah, kalau engkau menghina Tuhan mereka, maka mereka akan menghina Allah. Dan itu tidak boleh. Nah, di video yang lain, Bapak juga menemukan video yang lebih santun. Jadi malahan ini mah berdebatnya dengan seorang biarawati. Mereka ketawa-ketawa. Jadi ingin berdiskusi terkait kitab mereka dan bagaimana mereka menyikapi Al-Quran. Jadi dikemasnya dengan cara yang baik. Nah, tapi kalau jatuhnya nanti tadi langsung saling menghina, menjatuhkan, menyudutkan satu yang lain, ya tidak bisa. Kecuali kalau sekali lagi, kalau dalam forum, contoh misalkan Ustaz Zakir Naik ya, yang sudah menyiapkan forum khusus untuk itu. Nah, jadi kalau misalkan masuknya kategori tadi saling menghina, menghujat, dan itu akhirnya dibaca oleh banyak orang, tentu kan akhirnya menyebabkan persepsi orang lain terhadap orang Islam yang cara penyampaiannya salah, jadi bermasalah akhirnya ya. Jadi begitu kawan-kawan ya. Jadi hati-hati. Kalau memang mau seperti itu ya harus ada kesepahaman, kesepakatan bahwa apa yang mereka lakukan itu, atau baik antara muslim dengan non-muslim itu, bukan hal yang untuk menjatuhkan, tapi untuk bersama-sama mencari kebenaran. Dan kalaulah misalkan nanti di perdebatan itu sebenarnya tidak ada yang menang dan kalah. Kalau bahasa Indonesianya menang jadi abu, menang jadi api, kalah jadi abu kan begitu. Jadi kalau memang niatnya itu untuk berdakwah, jangan untuk menghina mereka. Itu mungkin ya pertanyaan dari saudara Dendi. Jelas? Dan ini alhamdulillah. Terima kasih. Bapak, apakah mau satu pertanyaan lagi atau bagaimana? Masih ada pertanyaan atau tidak? Ada sekitar 4 menit lagi, Pak. Bukan, masih ada yang bertanya atau tidak? Kalau memang masih ada yang bertanya boleh, tapi kalau memang sudah tidak ada ya. Teman-teman, ada yang masih ingin bertanya? Mungkin tidak ada ya, Pak. Baik, Bapak simpulkan dulu ya. Simpulkan sedikit saja. Pak. Jadi ingat ya, motivasi kita atau ketika kita sudah meyakini Al-Quran sebagai hudan petunjuk bagi diri kita, maka yang sekarang kita lakukan adalah bukan nunggu-nunggu ayat Al-Quran turun. Ayat Al-Quran sudah diturunkan oleh Allah
sepenuhnya, sudah berbentuk mushaf. Yang harus kita tambahkan motivasi dan munculkan itu adalah upaya kita memahami mengkaji Al-Quran. Dan ketika mengkaji Al-Quran, teman-teman harus tahu kita bukan mencari pembenaran dalam Al-Quran, tapi mencari kebenaran. Ketika teman-teman mencari kebenaran, maka jangan sekali-kali teman-teman merasa apa yang teman-teman pahami dalam Al-Quran, lantas teman-teman menjadikan ayat yang teman-teman pahami itu sebagai alat untuk menjatuhkan orang lain. Tidak. Sifat Al-Quran adalah irsyadun, yaitu membimbing, birrahmah, dengan kebaikan, dengan lemah lembut. Sehingga ketika teman-teman termotivasi untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan dari Al-Quran, tentu itu sudah berasal dari amal teman-teman, dan tentu berasal dari Al-Quran itu sendiri yang mengajarkan teman-teman untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan tentunya tidak menyakiti orang lain. Karena sekali lagi, saat ini ada golongan-golongan yang menafsirkan Al-Quran sekehendaknya dirinya, sehingga akhirnya bukan persatuan yang muncul, tapi malah perpecahan. Berarti kalau begitu ada masalah dalam memahami ayat Al-Quran. Ya, sekali lagi, motivasi untuk mengkaji Al-Quran, selain tadi kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, kita berupaya mencari kebenaran dalam Al-Quran. Sehingga insya Allah kita kedepannya menjadi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, mau mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, dan kita semua insya Allah jadi ahlul Quran dan ahlul syurga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja teman-teman, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan, karena memang waktunya juga yang tidak banyak. Jadi yang sedikit ini mudah-mudahan jadi motivasi teman-teman untuk mau mengkaji lagi lebih jauh tentang Al-Quran. Saya tutup, terima kasih kepada pengurus. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada peserta Bapak izin yang lift sudah duluan ya. Ya, baik Pak. Bapak, sebelumnya saya akan menyampaikan, nanti saya kirim link presensi dosen pemateri melalui via chat WA ya Pak. Mangga. Ya, Bapak pamit dulu semuanya. Silakan dilanjutkan dan mudah-mudahan semuanya senantiasa sehat. Mangga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih tadi kepada teman-teman yang sudah menyampaikan, mengajukan pertanyaannya. Sangat-sangat luar biasa ya teman-teman, pada diskusi kali ini sudah tadi tercatat 5 peserta yang mengajukan pertanyaannya, dan pertanyaannya sangat-sangat luar biasa dan bagus. Terima kasih juga atas perhatian teman-teman yang lain yang sudah mendengarkan, sudah menyimak dengan seksama seperti itu. Baik, saya akan bacakan kesimpulan pada kuliah duha kita hari ini. Jadi, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan materi sekaligus sudah berdiskusi mengenai berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran itu adalah kitab Allah yang merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, di mana Al-Quran adalah mukjizat paling monumental sepanjang sejarah, di mana keautentikannya itu dijaga langsung oleh Allah. Terus kelengkapan, keaktualan, keseimbangan isi dalam Al-Quran itu tersendiri sangat-sangat luar biasa, Masya Allah sekali. Nah, Al-Quran juga memiliki misi dan keutamaan yang sangat luar biasa, teman-teman. Jadi diantaranya Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai obat, sebagai cahaya, sebagai syafaat juga nanti kita di akhirat. Kemudian, dan masih banyak lagi. Nah, berinteraksi dengan Al-Quran itu sendiri ada 7 macam bentuk seperti itu. Yang pertama, mendengarkan dan menyimak bacaan Al-Quran. Yang kedua, membaca dengan tartil. Kemudian menjaga dan menghafalkan, mentadaburi, belajar, mengajarkan, dan mendakwahkan isi Al-Quran, mengamalkan dalam kehidupannya, dan juga yang terakhir, membela dan mensyiarkan apa yang ada dalam Al-Quran. Begitu teman-teman, kesimpulan pada kuliah duha kita hari ini. Selanjutnya, kita sudah di penghujung waktu ya. Akhirnya kita
bisa tutup acara ini dengan mengucapkan terlebih dahulu hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian rangkaian acara Pekanan Kuliah Duha Tatap Muka Daring Tutorial PAI DPU UPI semester genap 2021. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman, menyempatkan waktu di pagi hari sampai menjelang siang untuk mengikuti kegiatan Pekanan Duha ini. Baik, saya Nisa Nur Hidayanti mohon undur diri. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan atau ketidaktepatan dalam berbicara saya atau ujaran saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh. Silakan teman-teman. Terima kasih Teh. Terima kasih Teh. Sudah ada ya presensi out-nya, mangga teman-teman akses. Jangan lupa upload hasil resumnya. Kemudian jangan lupa dicek dulu di resumnya itu sudah terdapat tanggal, pekan, pematerinya siapa gitu. Jangan lupa juga identitas teman-teman seperti nama, NIM, dan prodi. Lalu format penamaannya, teman-teman bisa menamai filenya dengan sebentar. Mana ya? Format nama filenya itu nama underscore NIM underscore jurusan, kelasnya kelas apa, seperti itu. Nah, teman-teman diingatkan, bukan diingatkan lagi ya teman-teman. Tadi saya berbicara lagi sekilas mengenai infak cinta tutorial. Jadi infak cinta tutorial itu adalah salah satu rangkaian kegiatan tutorial yang bertujuan untuk meningkatkan amalan jariah peserta tutorial PAI ataupun SPY. Nah, infak dapat dikirim melalui e-wallet seperti OVO, Dana, ShopeePay, GoPay, dan sebagainya. Kepada para peserta yang ingin memberikan sedikit rezekinya, silahkan memindai kode QR yang ada di pamflet melalui akun e-wallet masing-masing. Begitu ya teman-teman. Teh Siti Rodiah, mungkin ini roomnya ditutup pukul berapa ya Teh? Teman-teman yang sudah sampai para peserta sudah selesai mengisi absen mungkin. Jadi oh iya, berarti menunggu saja ya Teh gitu. Kalau misalnya ya baik, silahkan teman-teman yang belum